Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul tugas integrasinya yaitu optimasi persediaan beras pada Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Di mana kelompok 1 ini beranggotakan 4 orang. Ada Dery Ramadiansyah, Dia Siswatiningsih, Helenia Viniciata Teguh, dan Muhammad Farizal Ramadan. Kemudian daftar isi. Di bab 1, yang pertama terdapat latar belakang, yang kedua gap analisis, yang ketiga 6 elemen masalah, yang keempat fishbone diagram, yang kelima analisis 5W+1H, dan yang terakhir Rich-Peter diagram. Kemudian di bab 2 terdapat flowchart metodologi penelitian dan uraian tiap-tiap langkah metode penelitian. Lalu latar belakang. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog merupakan sebuah lembaga pangan yang mengelola proses persediaan dan pendistribusian beras. Seperti halnya di Perum Bulog Divisi Regional Kota Tangerang merupakan salah satu penyedia beras. Perum Bulog Divisi Regional Kota Tangerang sudah melakukan beberapa tahapan yang sesuai dengan aturan dari pusat dan melakukan pengendalian persediaan dengan baik. Namun dalam hal optimasi, persediaan beras masih kurang efisien. Beberapa permasalahan yang kerap muncul adalah kurangnya ketersediaan stok pada gudang setiap subdivisi atau divisi regional yang dimiliki oleh Bulog. Hal ini dikarenakan adanya hama yang mengakibatkan terhambatnya proses persediaan beras. Untuk mengatasi adanya hama, Bulog menerapkan prinsip pengelolaan hama gudang terpadu atau PHGT. Kemudian ada gap analisis. Menurut observasi yang dilakukan, kondisi yang terjadi saat ini itu permasalahannya yang pertama persediaan beras yang belum optimal dan yang kedua banyaknya beras yang rusak akibat hama. Jadi kondisi yang diharapkan yaitu yang pertama mengoptimalkan persediaan beras agar dapat memenuhi demand atau permintaan dan yang kedua menerapkan prinsip PHGT, pengelolaan hama gudang terpadu sehingga meminimalkan beras yang rusak. Kemudian 6 elemen masalah. Mohon maaf. Yang pertama pembuat keputusan yaitu Kepala Perum Bulog, kemudian tujuan pembuat keputusan yaitu untuk mengoptimalkan persediaan beras. Kriteria keputusan yang terkait yaitu menerapkan prinsip PHGT. Lalu ukuran kinerjanya yaitu total persediaan beras per bulan. Yang kelima, input kontrol atau tindakan alternatifnya itu ada 2, yaitu yang pertama mengatur proses persediaan beras, lalu yang kedua menerapkan prinsip PHGT. Lalu yang terakhir ada konteks di mana masalah terjadi di Perum Bulog Divisi Tangerang. Oke, selanjutnya di sini terdapat risk picture diagram dari persediaan beras pada Perum Bulog Divisi Regional Tangerang, di mana di sini terdapat 6 entitas, yaitu petani beras, unit pengolahan gabah, mitra kerja pengadaan, kantor pusat Bulog, Perum Bulog Divisi Regional Tangerang, dan gudang subdivisi. Di mana pada risk picture diagram ini kita membatasi hanya sampai persediaan pada gudang subdivisi saja. Kita tidak sampai kepada customer. Jadi di sini petani beras dia akan melakukan pengolahan gabahnya. Pengolahan gabahnya ini setelah menjadi beras akan dikirimkan ke mitra kerja pengadaan, di mana mitra kerja pengadaan ini merupakan mitra kerja dari Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Nah, dari mitra kerja pengadaan ini akan dikirimkan berasnya, dikirimkan ke kantor pusat Bulog. Setelah itu beras akan dikirimkan lagi ke Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Jadi pada kantor pusat Bulog ini mereka akan melakukan persetujuan juga dengan mitra kerja pengadaan. Setelah itu beras yang nantinya dikirim ke Perum Bulog Divisi Regional Tangerang akan dikirimkan lagi ke gudang subdivisi. Nah, untuk gudang subdivisinya ini akan tergantung pada permintaan dari customer atau dari subdivisi yang lainnya, sehingga pada risk picture-nya ini kita membatasi hanya sampai gudang subdivisinya saja. Next. Selanjutnya ada fishbone diagram. Di sini kita mengambil 4S karena Perum Bulog merupakan industri jasa untuk pengadaan atau persediaan beras Bulog, di mana fishbone diagram ini merupakan diagram sebab akibat,
di mana akibat dari permasalahan yang ada ini yaitu kurang optimalnya persediaan beras yang diakibatkan oleh 4 elemen. Yang pertama itu ada supplier, ada sistem, ada skill, surrounding, atau lingkungannya. Di mana suppliernya yaitu sulit mencari supplier yang terbaik, kinerja supplier yang tidak sesuai SOP, dan data yang diberikan supplier tidak akurat, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya persediaan beras. Setelah itu untuk sistemnya, minimnya penerapan SOP, dan untuk sistemnya ini masih menggunakan kontrol kualitas secara manual, sehingga persediaan juga karena adanya hama pada beras, sehingga kurang optimalnya persediaan beras. Setelah itu ada skill ini tergantung pasti minimnya pengalaman kerja, kurangnya pengendalian atau controlling. Setelah itu ada surrounding atau lingkungannya, di mana di sini ada fasilitas gudang yang kurang memadai, di mana itu terdapat kelembapan udara pada gudang yang tidak stabil, gudang tidak terlalu luas, dan kurangnya kebersihan pada gudang. Next. Kemudian analisis 5W plus 1H. Yang pertama, what? Masalah apa yang sedang terjadi di Perum Bulog Divisi Tangerang? Yaitu kurangnya optimal persediaan beras pada gudang setiap subdivisi atau divisi regional. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi? Jawabannya, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Kemudian, when? Kapan persediaan beras menjadi terhambat? Jawabannya pada tahun 2020, tepatnya bulan Oktober, November, Desember. Kemudian where, di bagian mana permasalahan itu terjadi? Jawabannya Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Kemudian why, mengapa proses persediaan beras menjadi terhambat? Jawabannya karena adanya hama pada beras yang mengakibatkan kerusakan pada beras serta kurangnya penerapan SOP yang baik. Kemudian yang terakhir how, bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi? Jawabannya menerapkan prinsip pengelolaan hama gudang terpadu atau PHGT. PHGT yang merupakan prinsip utama dalam perawatan komoditas di lingkungan Perum Bulog. Selanjutnya terdapat flowchart dan uraian tiap langkah-langkah metode penelitian, di mana flowchart tersebut kita memiliki 7 proses, yaitu proses pada pengerjaan tugas integrasi ini. Kita mulainya dengan latar belakang, setelah itu rumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis penelitian, kesimpulan, dan saran. Nah, untuk uraian tiap-tiap langkah metode penelitian ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari flowchart tersebut. Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok 1 untuk tugas integrasi kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.